Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala asrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini. Dengan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, kita bersama-sama dipertemukan kembali dalam kajian kitab Tuhfatur Raghibin karya Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasanya sebelum kita memulai kajian kita bersama-sama terlebih dahulu membacakan Ummul Quran. Ila hadratil habib sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa qudwatina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansarihi wa atba'ihi wa ila jami' awliya'illahi wa salihin wa su'adal muttaqin, khususan ila hadrati sahibi hadzal kitab Asy-Syaikh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita kitab Tuhfatur Raghibin di halaman 16. Bagi para pemirsa yang kebetulan memiliki kitabnya, silakan buka pada halaman 16. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Dan setengah mereka itu adalah i'tikadnya bahwa beriman dengan yang gaib itu batal. Dan setengah mereka itu adalah i'tikadnya bahwa beriman dengan yang gaib itu batal. Maka i'tikad yang demikian itu kufur. Karena firman Allah Ta'ala, hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi, yakni adalah Quran itu petunjuk bagi segala orang yang takut akan Allah Ta'ala, lagi segala orang yang percaya mereka itu akan yang gaib, yaitu hak Ta'ala dan ba'as dan surga dan neraka. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam paragraf ini beliau menyampaikan kepada kita tentang i'tikad atau keyakinan kaum Kharijiyah yang dalam pembicaraan yang lalu sudah kita bicarakan. Kharijiyah atau disebut juga kaum Khawarij. Menurut beliau, di antara keyakinan atau i'tikad orang-orang Kharijiyah itu adalah beriman dengan yang gaib itu batal. Artinya tidak ada iman dengan yang gaib. Nah, menurut beliau dalam kitab ini, keyakinan atau i'tikad orang-orang Kharijiyah yang mengatakan bahwa beriman dengan yang gaib itu batal, itu adalah kufur. Karena bertentangan dengan firman Allah Ta'ala, hudalil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi. Ayat 2 dari surah Al-Baqarah itu kalau kita terjemahkan adalah zalikal kitabul la raiba fih. Itulah kitab, maksudnya Al-Qur'an Al-Karim, yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Hudal lil muttaqin, Al-Qur'an itu hudan lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Lalu Allah menjelaskan apa yang dimaksud dengan orang bertakwa. Allah menyatakan dalam ayat berikutnya, allazina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang-orang yang beriman, orang-orang yang mempercayai akan yang gaib. Jadi di sini ada kata-kata yang gaib. Kemudian dilanjutkan lagi,
dengan melaksanakan sholat dan mengeluarkan zakat. Jadi allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang yang beriman kepada yang gaib, kemudian menegakkan sholat, dan sebagian dari harta yang diberikan Allah kepada mereka itu mereka nafkahkan. Nafkahkan di sini terutama sekali dalam bentuk zakat, bisa juga dalam infak, bisa juga dalam sedekah. Jadi ada 3 kriteria dalam ayat ini orang-orang yang muttaqin itu. Yang pertama, percaya kepada yang gaib, beriman kepada yang gaib. Yang kedua, dia melaksanakan sholat dengan baik dan benar sesuai dengan aturan. Jadi kata-kata iqamah, yuqimu itu adalah melaksanakannya dengan baik, benar, sesuai aturan. Kemudian yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan sebagian daripada apa yang kami berikan rezeki kepada mereka, mereka menafkahkan. Ini ciri-ciri orang yang bertakwa. Nah, sebelum kita bicarakan tentang ciri orang bertakwa ini, maka yang paling pokok dalam kaitan dengan pembahasan pada paragraf yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Ashar Abanjir dalam kitab Tuhfatul Raghibin ini adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi, percaya kepada yang gaib. Artinya ciri orang muttaqin itu yakin betul sepenuhnya akan hal-hal yang gaib tadi. Maka kalau ada orang mengatakan seperti kelompok Kharijiyah ini, kata beliau, yang menyebut bahwa beriman kepada yang gaib itu batal, maka i'tikad itu adalah kufur. Kenapa disebut kufur? Karena bertentangan dengan ayat Al-Quran yang sangat jelas dan sangat tegas menyebutkan tentang adanya iman kepada yang gaib. Pertanyaannya para pemirsa, apa yang dimaksud dengan yang gaib? Beliau di sini menyebut beberapa. Yang pertama yaitu hak ta'ala. Istilah beliau hak ta'ala, Allah ta'ala sendiri. Kemudian yang kedua ba'as, dan yang ketiga surga, keempat neraka. Jadi ada 4 contoh yang beliau sampaikan di dalam paragraf ini yang dimaksud dengan gaib. Gaib itu artinya tidak terjangkau oleh indera manusia, tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, tidak bisa dirasa. Keberadaannya berdasarkan informasi dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala jelas tidak bisa dilihat dengan mata dan indera manusia. Demikian juga hari kebangkitan. Hari kebangkitan itu juga termasuk yang gaib. Kita tahu adanya kebangkitan berdasarkan informasi dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya kita dapatkan dalam Al-Quran, dalam hadis tentang sesuatu itu, walaupun tidak dilihat dari mata atau dirasakan oleh anggota tubuh kita atau oleh indera kita, tetap diwajibkan kita beriman kepadanya. Nah, beriman kepada yang tidak terjangkau oleh indera itulah yang disebut dengan beriman kepada yang gaib. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga disebut beliau adalah surga. Surga juga tidak kita lihat dengan mata kepala kita sendiri, tidak kita rasakan, dan juga tidak bisa kita dengarkan. Surga itu kita ketahui berdasarkan informasi dari Al-Quran, berdasarkan informasi dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disebut juga kelompok yang ini adalah gaib. Demikian juga neraka. Jadi ada surga, ada neraka, itu hal-hal yang gaib. Tapi kita sebagai umat beriman wajib percaya. Kenapa? Karena ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasul. Allah melalui kitab suci Al-Quran, Rasul melalui hadis-hadis beliau yang sampai kepada kita. Jadi percaya kepada yang gaib itu menjadi salah satu bagian dari iman, ya, bagian dari iman, rukun iman maksud saya, yang harus kita percayai. Kalau kita tidak mempercayainya, maka wajar kalau dikatakan oleh beliau itu adalah kufur. Para misalnya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di samping ini juga ada sebenarnya beberapa lagi yang termasuk gaib, misalnya Telaga Al-Kautsar,
misalnya tentang azab kubur atau nikmat dalam kubur, atau misalnya juga ada sirat, ya jembatan siratal mustaqim yang disebut itu, ada yang disebut dengan hisab, perhitungan, ada yang disebut dengan padang mahsyar. Semua itu para misal dirahmati Allah Subhanahu wa taala belum kita lihat sekarang. Tapi sudah diberitahukan oleh Allah, diberitahukan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, para misal dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau misalnya sudah dikatakan seperti itu, allazina yu'minuna bil ghaibi, orang bertakwa kepada Allah itu adalah orang beriman kepada yang gaib, maka pengingkaran kepada hal-hal yang gaib tersebut itu membawa kepada kekufuran. Kita wajib beriman, terutama imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang di sini disebut beliau dengan hak taala, haknya Allah Subhanahu wa taala. Para misalnya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang Allah, tentang kebangkitan, tentang surga, tentang neraka itu banyak sekali dijelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah memberikan penjelasan dalam sekian banyak ayat Al-Qur'an bahwa ada hari kebangkitan nanti. Semua umat manusia akan dibangkitkan dari kuburnya. Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan tulang belulang, istilah itu manusia itu mempersatukan kembali kalau dia bercerai-berai. Kemudian Allah menghidupkan kembali setiap umat manusia, setiap makhluk yang bernama manusia itu kemudian dibangkitkan dan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia dihidupkan kembali. Itu yang disebut dengan yaumul ba'ats. Itu namanya hari kebangkitan. Buat apa mereka dibangkitkan? Buat apa mereka dihidupkan kembali? Buat apa roh mereka dikembalikan kepada jasadnya? Jawabannya untuk diminta pertanggungjawaban semua apa yang dia lakukan selama hidup di dunia. Jadi kalau mereka melakukan perbuatan yang baik, tentu ada balasan pahalanya. Kalau dia melakukan perbuatan yang tidak baik, tentu ada konsekuensi, ada dosa di dalamnya. Nah, jadi itu sebenarnya al-ba'ats, kebangkitan. Mungkinkah misalnya orang yang sudah meninggal dunia, yang sudah habis daging dan kulitnya dimakan oleh ulat, dimakan oleh tanah, dimakan oleh binatang dan lain-lain, tinggal kerangka, harus balik tiba-tiba dikembalikan oleh Allah dan dihidupkan kembali. Allah memberitahukan itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jangankan hanya sekadar mengumpulkan dan menghidupkan yang sudah ada, yang belum ada pun Allah sanggup menciptakannya. Dan itu tidak boleh diragukan oleh siapapun yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada pertanggungjawaban di hadapan Allah, maka hukum yang diturunkan Tuhan tentu tidak akan punya makna apa-apa. Maka dari itu ada pertanggungjawaban nanti. Setiap kita akan dipanggil satu persatu di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk diminta pertanggungjawaban tadi. Innakum satud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum fahasinu asma'akum. Kalian semua nanti akan dipanggil satu persatu untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan namamu dan nama bapakmu. Karena itu perbaikilah namamu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada setiap orang itu akan dipanggil di hadapan Allah. Nah, itu namanya yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Makanya hari kiamat itu kadang-kadang disebut juga dengan hari kebangkitan atau yaumul ba'ats. Demikian juga dengan keberadaan surga. Allah sudah ciptakan surga itu. Buat siapa? Buat orang yang melakukan amal-amal yang saleh. Jadi mereka yang melakukan perbuatan yang baik, amal-amal yang saleh, mereka akan disiapkan surga. Dan surga itu juga diciptakan Tuhan bermacam-macam, tidak hanya satu, sesuai dengan kelompok orang yang akan memasukinya. Kalau memang dia sangat istimewa, luar biasa, bersama dengan para nabi, salihin dan syuhada, muttaqin, itu surga yang tertinggi namanya surga Firdaus. Jadi ada macam-macam itu nama-nama surga itu, dan itu disesuaikan juga dengan orang-orang yang beramal di dalamnya. Makin banyak amal baik dalam hidupnya, makin tinggi tingkatnya, makin besar kenikmatan yang didapatnya di hari akhirat nanti. Nah, ini kan kita belum pernah lihat surganya. Karena tidak dilihat oleh mata kita, maka disebutlah dengan al-ghaib, itu gaib. Tapi wajib diimani, wajib dipercayai. Demikian juga dengan neraka, tempat siksa bagi orang yang suka berbuat dosa dan maksiat di dunia. Orang yang sombong, yang angkuh, yang congkak, dan lain-lain.
Semua orang yang berbuat dosa kalau belum bertobat pada Allah dan tidak mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu akan mendapatkan siksa. Ini diberitahukan oleh Nabi, diberitahukan oleh Allah melalui Al-Qur'anul Karim, lalu Nabi menjelaskan lebih lanjut, merinci atau menjelaskan apa yang disampaikan oleh Allah melalui Al-Qur'anul Karim. Jadi wajib itu diimani. Kalau ada orang mengatakan tidak wajib beriman atau bahkan imannya batal, iman kepada yang gaib, ya bertentanganlah dengan ayat Al-Qur'an tadi. Beliau hanya menampilkan di sini dua ayat maksud saya, hudal lil muttaqin 1, ayat 2 dari surah Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil gaib, yang kedua itu adalah beriman kepada yang gaib. Padahal masih banyak ayat-ayat yang lain yang terkait dengan ini. Tentang surga, tentang neraka, tentang juga tentang hisab dan yang terkait dengan kehidupan yang sesudah kematian. Nah, para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah sekali lagi ya, wajib hukumnya dia beriman kepada yang gaib. Tapi bukan orang gaib di sini ya, yang gaib di sini disebutkan itu yang tadi semua yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala secara resmi melalui Al-Qur'an atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada sisi lain ya yang menarik dari ayat yang disampaikan, yang ditampilkan di dalam paragraf ini itu adalah tentang ciri-ciri orang yang muttaqin tadi. Ya kita singgunglah sedikit. Selama ini kan kita mendengar selalu khutbah Jumat atau khutbah apapun itu selalu ada wasiat bertakwa, wasiat takwa, ittaqullah. Dan itu salah satu dari rukunnya khutbah. Orang yang khutbah apapun kalau ketinggalan memberi wasiat, khutbahnya jadi batal. Jadi Pak pemirsa, kalau misalnya ikut salat Jumat, salat Idul Fitri, salat Idul Adha, salat apapun yang ada khutbah di dalamnya, dengarkan ada nggak khatib yang menyampaikan wasiat takwa. Bertakwalah kamu kepada Allah, ittaqullah. Kalau tidak ada berarti rukunnya itu kurang. Kalau kurang rukun maka ibadahnya tidak sah atau batal. Kenapa maka ittaqullah sebagai wasiat dari para khatib pada waktu berkhutbah itu diwajibkan? Karena menunjukkan betapa pentingnya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu tanda orang yang bertakwa kepada Allah itu mereka yakin sepenuhnya akan hal-hal yang gaib yang tadi kita bicarakan. Orang-orang beriman tidak cukup hanya dengan iman saja. Orang Islam tidak cukup hanya dengan Islam saja. Tapi mereka juga didorong terus oleh Allah dan Rasul supaya jadi orang muttaqin, agar hidupnya menjadi lebih baik. Orang muttaqin adalah orang yang dicintai dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada cirinya. Untuk ayat ini yang dibaca ya, ayat ini itu ada 3 cirinya. Yang pertama, allazina yu'minuna bil ghaibi. Mereka yang beriman sepenuhnya tentang hal-hal yang gaib. Tadi sudah kita bicarakan apa itu yang gaib, yaitu yang tidak terjangkau oleh indera manusia, tetapi nyata keberadaannya berdasarkan informasi dari Allah dan Rasul. Yang kedua, wa yuqimuna sholata, mereka menegakkan sholat. Jadi orang bertakwa itu cirinya pertama dia percaya kepada yang gaib, yang kedua dia konsisten dalam menegakkan sholat. Bahasanya yuqimuna, bukan yaf'aluna sholat, mengerjakan sholat. Yuqimuna sholat artinya melaksanakan sholat dengan baik dan benar sesuai dengan aturan-aturan di dalam ibadah sholat. Baru yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka, mereka nafkahkan. 3 macam ini yang terkandung dalam ayat ini ya, ciri orang bertakwa itu. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada hal menarik di dalam ayat ini ya. Ternyata yang 3 macam ini merupakan induk ya dari amaliyah manusia, induk amaliyah manusia. Yang pertama amaliyah batin. Amaliyah batin itu artinya pekerjaan batin dalam bentuk apa?
yu'minuna bil ghaibi, beriman kepada Allah, kepada yang gaib. Ini perbuatan batin. Iman itu ada di dalam batin kita. Makanya amaliyah batin yang konsekuensinya adalah ketika mereka yu'min, beriman, maka hati, jiwa, raganya segala macam itu akan mengikuti apa yang ada di dalam keyakinannya. Seharusnya seperti itu. Dan dia akan bebas dari hal-hal yang jelek, yang tidak baik, apalagi yang membawa kepada kesyirikan. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala itu urusan-urusan batin. Jadi artinya yang pertama induknya itu adalah ada amaliyah batin. Yang kedua, wa yuqimunas shalah, dan mereka melaksanakan salat atau menegakkan salat lah, biasa menegakkan salat. Salat ini adalah amaliyah zahir, ibadah zahir. Jadi ibadah zahir walaupun dalamnya ada batin juga, tapi yang paling pokok diukur itu adalah zahirnya. Apakah dia sah sembahyang atau tidak salatnya, itu ukurannya batin. Kehusuan, saya ulangi, ukurannya lahir ya. Kehusuan urusan batin. Tetapi yang diukur itu adalah apakah takbirnya benar, apakah rukuknya benar, apakah sujudnya benar. Semua kelihatan yang zahir. Jadi kita sebutlah ini induk dari amaliyah zahir atau ibadah yang zahir. Iman itu amaliyah batin, sembahyang itu adalah amaliyah zahir. Jadi artinya orang beriman itu batinnya benar, lahirnya juga benar. Nah yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan sebagian dari apa yang kami berikan rezeki kepada mereka itu mereka nafkahkan. Ini disebut dengan ibadah maliyah. Ibadah maliyah itu artinya ibadah yang berkaitan dengan harta benda. Ketika impak dia bersedekah, ketika impak dia berzakat, ketika impak dia misalnya berwakaf, itu macam-macam impak itu. Tapi yang paling pokok yang wajib adalah zakat dulu. Maka yang dikeluarkan adalah hartanya. Jadi ada ibadah batin, ada ibadah lahir, ada ibadah harta, maliyah. Makanya disebut tiga ini induk dari segala ibadah manusia. Manusia tidak bisa lepas dari tiga macam yang diajarkan oleh Nabi SAW. Batinnya ada amal, ada ibadah, lahirnya ada amal, ada ibadah, kemudian hartanya pun juga ada amal dan ada ibadah. Ibadah maliyah namanya, ibadah maliyah. Di dalam harta orang yang kaya itu ada miliknya orang miskin, dan itu hukumnya wajib. Jadi kalau misalnya kita alhamdulillah diberikan rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah merasa itu milik kita semua. Itu miliknya Allah yang dititipkan kepada kita. Kemudian Allah menitipkan haknya orang miskin di dalam harta yang dititipkan kepada kita tadi, yang wajib dikeluarkan. Kita sudah tahu jumlahnya secara umum itu 2,5%. Jadi kalau orang misalnya punya uang 100 juta, 2.500.000 itu harus dikeluarkan, dan itu hukumnya wajib. Kalau dia tidak mengeluarkan, berarti dia termakan hak orang lain di situ, dan konsekuensinya sangat besar. Konsekuensinya ada siksaan dari Allah Subhanahu wa taala, na'udzubillahi min zalik. Nah, jadi ini yang menarik ya dari ayat tadi. Walaupun sangat sederhana kelihatannya, tapi punya makna yang sangat dalam. Setiap muttaqin harus punya amaliyah batin. Amaliyah batinnya memang iman pada gaib, tapi ini menyangkut soal-soal yang lain nanti. Dalam rangka mewujudkan kebersihan jiwa, kebersihan batinnya, jangan sampai dinodai oleh kotoran-kotoran atau hal-hal yang membawa kepada dosa dan maksiat. Misalnya takabur, sombong, ujub, rasa hebat sendiri, iri hati, dengki, dendam, dan lain-lain. Itu soal-soal batin ini akan masuk sana juga. Tapi induknya iman kepada yang gaib dulu. Kemudian wa yuqimunas shalah, sembahyang yang diutamakan di sini. Kenapa tidak puasa? Karena sembahyang itu kuncinya. Nanti kata Nabi yang pertama sekali diminta pertanggungjawaban oleh Allah di hari kiamat itu adalah salat. Inna awwala ma yunsuru fihi yaumal qiyamati as-shalah. Fa in wujidat naqisatan fa in wujidat tamah, itu dulu. Kalau dia sempurna, kubidat lahu wa sayru amali, maka diterimalah sembahyangnya dan kemudian amal lain. Tapi wa in wujidat naqisatan, kalau salatnya kurang, ruddat alaihi, itu akan ditolak. Wa sayru amali, amal lainnya akan ditolak. Makanya sembahyang yang diungkapkan Allah dalam ayat ini, wa yuqimunas shalah. Yang ketiga baru amal maliyah, harta.
Nah, ketika orang berhaji itu dua. Kalau haji itu ada amal badaniyah, ada amal lahiriah, maksudnya badaniyah, ada amal maliyah, dua. Puasa amal badaniyah. Bacaan-bacaan yang lain juga badaniyah, seperti itu. Jadi ada yang bentuk harta, ada yang berbentuk badan, tapi ada juga yang amalan batin. Ini para pisang menarik, tapi poin kita dalam pembicaraan kali ini adalah orang wajib beriman kepada yang gaib. Kalau tidak beriman itu kufur. Ya, kita berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menguatkan dan mengokohkan iman kita semua dan kita diberikan oleh Allah iktikad yang benar, iktikad yang lurus yang sesuai dengan tuntunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa semoga kita terhindar dari kepercayaan-kepercayaan yang tidak bersumber dari Islam atau kepercayaan yang membawa kepada kerusakan iman. Nauzubillahi min dzalik. Ala hadin niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadatin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa habibina wa qudwatina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wa mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma hrujna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftahna abwabal ilmi wa zaina bil halaqil hasana wa himi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.